Instagram TechBlazeID, gue buat IG story dan minta saran dari follower gue, karena gue pengen banget nge-review keyboard 60%. Dari situ banyak banget sih yang nyaranin keyboard yang lumayan oke sih untuk dibahas. Dan setelah banyak pertimbangan, karena ini juga akan dipakai daily buat gue, akhirnya pilihan gue jatuh kepada keyboard dari Digital Alliance. Nah, ini dia keyboardnya, dan setelah beberapa hari make ini, gue pengen ngasih impresi dan perasaan gue setelah make keyboard ini. So, selamat datang di TechBlazeID bersama Fakih di sini, dan inilah dia review dari Digital Alliance Mecha Air. Digital Alliance Mecha Air. Keyboard ini dibanderol dengan harga Rp599.000. Pas kalian beli ini, kalian akan mendapatkan keyboard Mecha Air, kabel USB Type-C, pullernya, dan juga ada satu switch cadangan, lalu kertas yang satu ini. Nah, Digital Alliance Mecha Air ini merupakan keyboard dengan layout 68% atau punya 68 key di sini, termasuk adanya Hero key. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa gue milih ini, karena gue masih butuh aja sih sama Hero key. Keyboard ini memiliki bentuk compact dengan dimensi panjangnya 311, lebarnya 103, dan tingginya 41 mm. Terdapat dua varian warna yang bisa kita pilih, ada warna hitam dan juga warna putih. Dan gue milih warna putih karena gue udah nyediain keycaps yang pas dengan case warna putihnya ini. Nah, soal case-nya ini, case-nya sendiri udah cukup oke sih bagi gue. Top case-nya sendiri memiliki desain yang cukup bagus, clean, dengan aksen garis diagonal yang keren. Lalu bentuk keyboard ini juga udah ergonomik dan pas banget ketinggiannya buat gue untuk penggunaan sehari-harinya. Kalau ketinggiannya masih kurang, jangan khawatir karena udah ada adjustable height di bagian bottom case keyboard ini. Tapi ini juga yang membuat gue kesel karena untuk ngebuka adjustable height-nya ini keras dan butuh kuku atau minimal ada pencongkelnya lah untuk ngebukanya. PR banget. Next, bagian dasar keyboard ini cukup clean ya, dan hanya ada satu stiker dengan nama keyboard ini yaitu Mecha Air, dan ada switch untuk on-off Bluetooth. Lalu terdapat rubber fit di 4 sisi yang gunanya supaya ini tuh nggak gampang tergeser. Dan balik lagi ke bagian top case-nya, di sini hanya ada satu port USB Type-C dan juga di seberangnya ada logo DA Gaming. Nah, untuk keycaps-nya sendiri sih bagus banget ya menurut gue. Permukaannya ini agak bertekstur gitu dan font yang digunakan udah pas banget, keep low profile. Next, kabelnya ini yang panjangnya 1,6 meter dan ini udah braided dengan warna grey yang berpadu dengan warna putih dari keyboardnya, dan menurut gue ini hal yang tepat biar nggak putih-putih semua. So ya, overall sih desainnya oke banget menurut gue, udah bagus, keren, dan karena compactnya ini sangat cocok untuk yang mau punya setup minimalis. Nah, pertama kali gue megang keyboard ini, gue langsung tahu bahwa keyboard ini punya build quality yang solid banget. Top case-nya sendiri terbuat dari metal dan bottom case-nya terbuat dari plastik KBS, dan dua-duanya ini benar-benar kokoh. Walaupun terbilang compact, bobot dari keyboard ini 615 gram, bagi gue ini lumayan berat sih. Lalu untuk keycapsnya ini udah double injection dengan finishing yang udah oke banget, dan keyboard ini menggunakan switch Otemu. Nah, sebelum kalian beli keyboard ini, ada 3 pilihan switch, yaitu Otemu Red, Blue, dan Black. Dan di sini gue milih yang Black. Dan BTW, lifespan-nya ini bisa 50 juta kali klik. Dan memilih Otemu Black merupakan kesalahan bagi gua karena pas gua typing test itu tuh rasanya nggak enak, kerasa kurang aja gitu feel typingnya. Apalagi kerasa rattle banget di keycaps yang panjang seperti space atau shift, enter, dan lain-lainnya. Dan ini yang membuat gua sadar bahwa gua harus ganti Otemu Black-nya.
Nah itu ganti switchnya. Dan ya, ini tuh removable switch yang berarti switchnya bisa diganti. Tapi perlu diperhatikan ya, removable switch itu artinya bisa diganti dengan jenis yang sama. Dalam kasus ini adalah Otemu Black yang akan diganti dengan Otemu dengan warna yang lain. Bisa blue, bisa red, atau ada yang menyediakan warna lain. Yang penting Otemu atau punya 3 pin seperti ini. Nah, poin plus yang gue cukup senang pada Mecha Air ini terdapat splash resistant. Jadi kalau kecipratan air atau ketumpahan dikit ya, ini masih aman. Jadi secara build quality ini udah oke banget menurut gua dan udah bagus lah untuk mechanical keyboard yang compact dengan harga nggak sampai 600.000. Digital Alliance Mecha Air keyboard ini merupakan keyboard 2-in-1 mode ya. Ada 2 mode di sini yaitu wired dan juga wireless. Nah, yang mode wired ya gampangnya tinggal colok aja kabel USB Type-C langsung ke PC atau laptop dan dipakai seperti biasa. Dan kalau mau tanpa kabel atau wireless cukup easy, yaitu switch on dulu ya yang di belakangnya, lalu tekan Fn plus R. Lalu tekan Fn lagi plus button ZXC, tinggal pilih salah satunya dan tinggal pairing aja ke perangkat yang kalian mau. Dan ya kalian lihat 3 icon Bluetooth di ZXC yang berarti ini bisa dihubungkan dengan 3 perangkat sekaligus. Tinggal disesuaikan aja ya sama si penggunanya. Contohnya gue menghubungkan ke 2 perangkat yang gue punya. Bluetooth 1 untuk ke HP dan Bluetooth 2 untuk ke laptop. Jadi pas gue mau switch device ya tinggal langsung Fn aja di Z atau di X dan itu akan langsung berpindah ke Bluetooth 1 dan Bluetooth 2 secara cepat. Jadi ini fitur yang cukup menarik sih menurut gue. Dan untuk masalah delay atau enggak sih, saat penggunaannya gue nggak menemukan delay. Kalau delay pun mungkin cuman berapa millisecond doang dan nggak kerasa juga gitu. Jadi soal isu koneksi sih gue selama pakai ini nggak menemukan itu. Atau mungkin belum aja. Nah pas gue nyobain di game pun juga aman-aman aja ya. Gue coba main Valorant pakai keyboard ini. Udah oke banget ya, latensinya juga cukup rendah. Dan untuk style gue yang gamenya santai, ini udah oke banget sih. Tapi saran dari gue kalau kalian gamer atau player yang style fast pace atau mainnya cepet banget dan kompetitif gitu di game FPS, pakai kabel aja saran dari gue biar lancar sepanjang game, oke? Hal yang gue sayangkan dari Mecha Air ini adalah tidak adanya software. Jadi semuanya kita atur langsung melalui keyboardnya, termasuk untuk mengatur LED RGB dengan menggunakan button Fn plus backspace untuk menentukan mode dari RGB yang terdiri dari 6 mode. Dan juga ada Fn Enter untuk mengganti warna dari RGB-nya. Dan ada beberapa fungsi lainnya yang sebenarnya bisa kalian lihat di belakang box Mecha Air. Dan gue saranin ini untuk dihafalin. Terakhir, baterainya memiliki kapasitas 1850 mAh dan gua selama menggunakan keyboard ini bisa sampai 3-4 hari sih. Dengan catatan gua gunain ini untuk kegiatan yang biasa aja, untuk ngetik-ketik doang. Dan kalau buat gaming pasti bakal lebih cepat lagi sih, tapi gua akan sarankan sekali lagi untuk mode wired aja pas kalian mau main game menggunakan keyboard ini. And that's it, itulah review dari DA Mecha Air. Coba tuliskan pendapat kalian mengenai keyboard ini langsung aja di kolom komentar. Gue sih bakal rekomendasiin ini juga ya, karena lumayan bagus sih secara desain dan gue cukup suka. Dan emang karena gue salah milih switch aja, jadinya mungkin harus gue ganti. Yang which is, gue juga bakal custom keyboard ini. Yang tadinya gue pengennya ya ngeloop yang Otemu Black, tapi kayaknya itu gue batalin aja. Dan gue beli switch yang baru aja. Sekalian mau ganti keycapsnya. Tapi itu akan dilakukan di video terpisah. So itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian langsung koreksi aja di kolom komentar dan like jika kalian suka video ini. Dislike aja kalau kalian gak suka dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlaze ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlaze ID. So sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.